Kalau Gorontalo, setahu saya, Hmm. 2021. Berarti ini calon pertama dong, calon legislatif pertama di kota dong. Kader pertama. Kader pertama kota ya. Di 2019 PKB Kota pun tidak ada caleg yang usung, tapi ada yang coblos partai. Pernah nggak kejadian ente turun di masyarakat gitu, orang pak, weh kuhu. Ah itu banyak, Ah. paling banyak itu PR. Banyak petarung itu jangan pikir kalah. Kalau orang dari awal ini kakak ini. orang mengakui orang kalah, ya berarti bukan petarung. No? Oke. Jainuddin Hajarati, akhirnya ada satu lagi perwakilan dari partai PKB. Bukan salah satu. Pertama kali bro, PKB dari partai PKB, caleg dari partai PKB itu hadir di sini. Welcome di Politik Jainuddin Hajarati. Oke, Din, ente caleg PKB nomor urut 3. nomor urut 3 ya. Dapil Dapil 4, Kecamatan Dapil 4, ya? Kota Timur dan Kota Utara. Oh, Kota Timur dan Kota Utara. Oke. Nah, apa DP nama? Jujur gitu, anak kaget ya. Jujur anak kaget. Ente ini kan dikenal masyarakat, apalagi Gorontalo itu dengan julukan atau ente nama panggung Kakuhu. Kakuhu Itu di dunia komedi. Di komedi. Nah, sekarang tiba-tiba di NTP TikTok, di Facebook itu mulai muncul NTP pesan-pesan politik dan ternyata NTP bacalek gitu. Nah, Anda penasaran gitu. Ini banting setir atau ada yang tolak? Oke. Bagaimana? Jujur ini adalah awal pertama saya masuk di politik. Oke. Sebelumnya di 2019 itu pernah, tapi hanya di belakang layar. Oh, tapi bersinggungan dengan politik? Iya bersinggung, tapi cuma di belakang layar. TS berarti, tim? Iya, semacam itu. Tim. Oke. Relawan caleg calon mana? Kalau misalnya boleh mau info. Relawan presiden pernah. Oke, asik. Di caleg juga pernah, karena waktu di 2019 itu saya lebih fokus di Karang Taruna dengan Rema Muda. Oke, sip. Nah, baru berarti di 2024 ini? 2024, alhamdulillah ada dorongan dari teman-teman, dari masyarakat, terus ada tawaran dari partai juga. Oke, ada tawaran dari partai. Dari partai, alhamdulillah saya jatuh cinta pertama di PKB. Asik. Cinta pertama ini. Cinta pertama ya. Berarti begini. Ente di dunia komedi dan sebagainya masuk di partai. Berarti ada berapa ini sih kalau misalnya boleh Anda tahu, berapa partai yang waktu itu pinang lah DP tanda kutip meminang ente untuk masuk jadi orang pecaleg, kemudian ente memilih partai PKB, jatuh cinta di partai PKB. Ya, cinta pertama saya di PKB karena penawaran pertama di PKB. Oke. Ada alasan apa ente pilih PKB, bro? Hah? Ada alasan apa? Kenapa ente pilih PKB? Ada banyak partai yang lain, ada P3 juga ada banyak yang partai-partai NU lah ya, kalau misalnya mau ini ada banyak. Kalau PKB juga itu wadah aspirasi untuk NU juga. Oke. Nah, terus di situ kita yang milenial juga diberikan ruang, kesempatan untuk berpolitik. Kenapa tidak di Gerindra? Gerindra itu banyak milenial loh. Sebelumnya dulu juga pernah ada sampai podcast dengan Tika Nino itu. Oke. Pernah ada kode-kode. Kode-kode di Gerindra. Waktu di 2 tahun lalu itu pas puasa itu. Oke. Sempat diundang di podcast. Iya. Waktu itu kan saya aktif-aktif ada beberapa podcast sering diundang. Ya, sudah memberikan sinyal. Ketika Nino tidak peka. Tidak peka ya, Karino. Rugi sekali Anda. Salah satu kader terbaik itu, lari ke PKB. Tapi alhamdulillah cinta pertama saya di PKB, insya Allah sampai titik akhir pun tetap akan di PKB. Oke. Nah, di PKB sendiri apa sih yang ente lihat dari PKB? Anda mau mulai dari situ deh, karena ente jatuh cinta pada pandangan pertama. Pasti ada, kalau Harim ini kan dari DP kecantikan, DP pembawaan. Nah, kalau di PKB sendiri ente
Kenapa ente jatuh cinta pada perang pertama di PKB? Itu banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Oke. Banyak saya mendapatkan relasi-relasi itu dari Di situ, PKB di PKB juga. ya. Terus banyak sesuatu yang belum saya tahu tentang politik, dengan di PKB alhamdulillah saya bisa tahu. Oke, berarti ente di PKB ada senior-senior yang juga Iya. support atau ada kayak di ini PDIP itu kan waktu ada Teh Riri masuk di sini, dia bilang ketika dia masuk PDIP itu ada proses pengkaderan. Begitu juga Golkar waktu ini dengan Teh Abdul Galib masuk dan sebagainya, ada proses pengkaderan. Di PKB sendiri bagaimana sih? Kalau di PKB alhamdulillah pas dari saya masuk itu sebenarnya PKB di Gorontalo itu terbentuk itu di 2021. 2021 kalau ya. Tapi saya bergabungnya di 2023. Oke. PKB 2021? Sebenarnya PKB sudah lama Oke. untuk di Indonesia, tapi di Gorontalo itu yang dia sudah terbentuk itu di tahun 2001 untuk kota setahu Untuk saya. kota ya? Oke, berarti Tapi kalau untuk di Kabupaten Pohuwato setahu saya sih sudah ada, bahkan sudah ada alek provinsi sih untuk PKB. Oh, so ada kursi di ini ya? Iya, ada provinsi, bahkan satu fraksi. Oke. Untuk PKB di Mantap. di Pohuwato. Kalau Gorontalo setahu saya 2021. Berarti ini calon pertama dong, calon legislatif pertama di kota dong. Kader pertama. Kader pertama kota ya. Keren sekali itu ada di ini. Founding Fathers. Iya. Nah, kenapa membanting setir? Apakah Sebenarnya iya betul. gimana? Oke. Saya juga ini basicnya itu bukan cuman hanya di komedi, di bisnis itu saya jalan usaha. Oke, ya, Ana tahu NTP ini lah ya kan. Kadang aku lewat gitu NTP ini barang apa ya, jual beli. Iya, sejujurnya cita-cita saya juga ini memang terjun di sini. Waktu Politik. masih kecil itu, teman-teman dari teman-teman komedi juga banyak yang tahu. Di 2019 itu saya pernah bilang ke teman-teman, alhamdulillah pas dapat tawaran dari PKB, kenapa tidak? Dan harus fight. Asik. Pokok habis. Pokok habis ya? Iya. Nah, di PKB sendiri, kan apalagi ini di kota termasuk adalah kader awal di PKB. Nah, di PKB sendiri kenapa sih nanti 2021 ini baru ada muncul di kota gitu, sementara di tempat di kabupaten, di Pohuwato lah ada satu fraksi yang dibilang tadi gitu. Kenapa baru dari bayangkan dari 2019 ketika ada kursi di Pohuwato, di kota kenapa nanti di 2021 baru terbentuk? Itu saya juga tidak bisa memberikan ini karena itu kan saya juga belum tahu, cuman setahu saya info itu di 2021 PKB di kota sudah terbentuk dan saya bergabung di 2023. Iya. Tapi info-info yang saya dapat dari senior-senior di PKB di 2019 PKB kota pun tidak ada caleg yang usung, tapi ada yang coblos partai. Oh, partainya ada tapi caleg tidak ada. Tidak ada. Tapi suara partai pun ada. Suara partai tetap ada di Suara ini ya. partai juga ada. Ada yang ini tidak ada caleg yang diusung, tapi ada yang coblos partai. Oke. Pernah enggak misalnya di internal Ngonila di PKB katakanlah kota lah, PKB kota gitu. Ada pernah enggak misalnya bikin evaluasi kok kenapa ya di 2019 tidak ada caleg tidak ada yang mencalonkan diri jadi caleg dari partai PKB di kota gitu. Pernah enggak ada evaluasi tentang itu? Kenapa tidak ada ya? Apakah karena PKB kurang namanya kurang cantik misalnya gitu atau apalah gitu? Mungkin pernah ada evaluasi, cuman pada saat itu saya tidak belum di situ. Atau saya juga belum pernah menanyakan itu. Mungkin pernah ada. Titip dong. Siapa yang ketua sekarang di Kadidin Muhammad Auluddin Kasim, Tidanggu. Oke, Tidanggu ya. Coba tanya akang apa tadi? Ketua. Iya. Anak buah yang seduluan tahu di sini ketua, mohon maaf ketua. Berarti coba ente yang barani kasihin. Kompor ini. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah begini, Din. Tunggu, anak di caleg ini ente tetap bawa personal brandingnya Kakuhu atau dengan NTP nama lengkap? Nama lengkap saja Indonesia Sarati, tapi saya tetap dengan saya ciri khas Kopiah Karanji. Kehidupan sehari-hari pun seperti ini.
turun pun cuman karena hari ini datang di acara begini jadi pakai celana panjang. Oke, iya, Kalau iya, kamu iya. itu lebih identik itu dengan mau kemana-mana celana pendek. Celana pendek. Celana pendek kopiah karangan. Oke. Kecuali acara-acara resmi itu baru pakai celana panjang. Kayak kampanye, kedutaan, pesta. Iyalah pasti harus sesuai Kalau dengan pertemuan-pertemuan ini, toh. biasa dengan masyarakat, ya saya ciri khas Oke. celana pendek. Kalau Tidak. misalnya turun kampanye di ini masyarakat, Kalau kampanye sosialisasi sudah 30 orang atau kampanye ini itu saya sudah tetap tetap sesuai. harus sesuaikan ini Kalau ya. cuman untuk door to door atau ini ya Tetap. supaya masyarakat tidak kaku tuh. Tunggu, Ana ini begini. Orang kenal ente itu dengan kakuhu. Ah, Apalagi DP tagline menarik gitu. DP tagline kan pelakor, pelakor. pengganti Legislator kotor. legislator kotor gitu ya. Ya kan? Orang tidak usah inilah DP ini kasabla mau panjang itu kalau Mau misalnya panjang orang cerita itu. mau cerita itu. Ah. Cuman begini. Orang kenal ente dengan kakuhu. Tidak ada yang DP rasa apa DP namanya? Rasa khawatir gitu. Kita ini orang banyak tahu kakuhu. Sementara nanti di surat suara Zainuddin Hajarati dan tidak ada foto. Bagaimana ente ini itu? Berubah itu sejak pertama kali ente terdaftar, lalu kemudian mulai muncul NTP Baliho, ente mengubah itu dia itu bahwa kita penama Zainuddin Hajarati. Bagaimana ente konsep itu? Ya itu lagi satu PR untuk saya juga. Tapi setiap saya sosialisasi, turun kampanye, door to door, saya bilang pada masyarakat saya penama Zainuddin Hajarati. Alhamdulillah sebagian orang pun yang memang di ruang lingkup saya di beberapa basis saya orang sudah tahu nama asli Zainuddin Hajarati. Pernah nggak kejadian ente turun di masyarakat gitu orang pakai, weh kuhu. Itu banyak. Paling banyak itu PR. Oke. Sampai sekarang masih PR. Masih PR. Oke. Cuman, saya juga sudah bilang intinya kalau mau cari susah mau cari sapi nama tidak ribet. Kalau mau cari PKB itu urutan pertama. Pas buka surat suara PKB yang pertama. Lihat saya nomor 3. Kalau susah mau cari nama Zainuddin Hajarati. Tapi kalau memang susah pun untuk mencari nomor 3, coblos DP partai. Partai saja. Oke. Tunggu. DP goals berarti tuh Ana menarik ini. Suara jadi caleg ente, baru kemudian kalau misalnya tidak dapat DP ini, coblos partai. Kalau susah untuk meyakinkan orang toh, jadi ini benar coblos partai saja. Insya Allah akan dapat 1 kursi. Soal belakangan itu. Siapa yang di situ? Intinya target utama di PKB dan insya Allah saya pastikan 1 kursi untuk dapil AMPA di PKB. Oke, untuk siapa di situ siapa sih yang dari PKB sendiri? Ada 7 orang. 7 orang ya? Oke. Ini yang berarti goals utama dari PKB untuk pemilu tahun ini, spesial kota lah ya kalau misalnya ini, itu adalah bagaimana PKB dapat kursi. Oke. Nanti urusan belakangan itu siapa yang nanti mau tempati itu kursi. Tetap siapa yang suara tertinggi dia akan naik. Semua bahkan lawan terberat saya ini cuma yang 1 partai dengan saya, yang 7 ini. Kalau yang lain ya. Oke. Tuh, menarik nih matematis ini, Pak. PKB ini berapa kursi ya di Senayan? Ada sekitar 40-an ya? 40 lebih. Iya kan? Nomor 7 apa nomor 6 ya? 48, Karena kan 2019 kemarin kan hanya 9 orang, 9 partai. Yang paling terakhir itu P3. Oke, masih ada di level aman lah gitu ya. Masih posisi ketiga. Ada caleg DPR RI enggak di PKB? Ada ya? Ada juga. Oke, gitu. Karena penasaran. Ente selama ini orang kenal sebagai komedian dan sebagainya gitu, muncul tampil di YouTube, di konten-konten itu dengan gaya-gaya yang kadang juga selengean, ada juga gaya yang sombong, ada gaya yang macam-macam peran yang ente bangun saat itu. Nah, yang jadi ente pertanyaan, ketika ente turun ke masyarakat, isu apa sih yang ente bawa di masyarakat itu? Gagasan apa yang ente bawa ke masyarakat? Ini kita Zainuddin Hajarati di nomor urut 3 ya, nomor urut 3 dari PKB. Ini yang kita bawa untuk yang nantinya untuk suaranya Ngoni gitu. Ya isu yang sama itu kan kita turun itu kan sebagai caleg itu kan tidak bisa orang jual janji. Oke, sepakat. Tidak bisa kan. Orang menjanjikan intinya saya turun, saya memperkenalkan sebagai
caleg dari legislatif. PKB. Oke. Terus saya jelaskan tentang fungsi-fungsi dari DPRD, DPRD itu. Banyak masyarakat yang belum tahu juga. Oke. Banyak masyarakat yang belum tahu, bahkan mungkin ada caleg juga yang belum tahu. Hmm. Bahkan ada yang bilang mau aspal jalan. Nah, sebenarnya itu bukan batehel jalan. itu bukan tugas DPRD. Oke, iya, itu iya. eksekutif. Eksekutif. Itu pendidikan politik dan pemahaman ke masyarakat. Oke. Nah, karena orang dilarang bajanji pun, saya ke masyarakat pun, bahkan karena saya sebagai caleg baru, saya itu lebih meminta saran ke masyarakat. Bahkan di konten-konten pun saya meminta saran, masukan, kritik. Sekarang kritik saya yang pedas. Mau kritikan apa terserah. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan pun saya malas seperti itu. Pernah ndak ada yang misalnya yang bakal PRT berarti ente tidak ada gagasan ketika maju? Apa artinya jadi yang begini? Iya. Apa yang mau jadi? Apa yang ente akan bawa yang memperjuangkan ini masyarakat gitu ketika misalnya tadi dulu katakanlah dulu DPRD kota toh? Kata dulu DPRD kota nih gitu. Gagasan apa yang ente bawa, yang ente perjuangkan dari aspirasi masyarakat ini yang ente perjuangkan di sana? Dari 3 fungsi inilah. Tiga fungsi DPRD itu kan mengawal apa masyarakat mau, apa masyarakat aspirasi, itu yang saya tampung dan kita bawa. Itu yang ente inikan ke masyarakat. Iya, ke masyarakat. Karena kan orang mau bajanji pun tidak boleh. Jadi kan itu apa ngone mau? Oke, ini yang orang bawa ke dewan. Kita tampung, saya jelaskan, kita tanya. Terus ada pertanyaan-pertanyaan ditanya tentang program apa itu kan saya jelaskan juga. Oke. Kalau misalnya ada dorampe aspirasi tapi tidak ada di penganggaran, tidak ada dari eksekutif, tidak dari dorampe RPJM tidak masuk di situ gitu. Tidak ada program lah untuk orang ini. Budgeting yang ada di dewan ketika masuk kamar tidak ada ini project ini, tidak ada program ini. Bagaimana antum, Mbak? Ini ke masyarakat. Bagaimana? Sorry. Contoh nih misalnya. Pak, memang orang sebagai caleg, misalnya Anda sebagai caleg tidak bisa berjanji. Oke, kalau misalnya kita tak pilih, kita bikin jalan gitu. Cuman kan kadang masyarakat meskipun para caleg coba edukasi soal itu, Pak, tapi memang kebutuhan saat ini di desa. Contoh di desa sinilah. Kebutuhan saat ini di desa ini adalah ini orang jalan, ini sobanya yang jaga lewat, tapi belum pernah tak bikin bagus gitu. Orang sadar ini ranah eksekutif, tapi bisa ndak perjuangkan itu di dewan gitu biar DP anggaran bisa ini. Karena ada begitu karena iya kan? Nah, bagaimana NTP ini ketika misalnya ternyata itu jalan saat ente duduk pada DP DP Renstra ini DP daftar misalnya program yang dari eksekutif, tidak ada itu program, tidak ada pembuatan atau perbaikan jalan di desa tersebut. Jadi ya itu lagi ini. Minimal kalau saya kan lebih aktifnya ke rumah milenial. Oke. Ya, saya pun menampung aspirasi dari teman-teman milenial, teman-teman konten kreator, teman-teman UMKM milenial. Oke. Turun ke masyarakat berarti bawa isu milenial. Iya. Pemilih-pemilih sekarang kan banyak milenial. Bukan berarti kita sampingkan juga orang tua. Teman-teman banyak sekali teman-teman konten kreator yang mengeluh soal karya. Itu kan macam karya dari foto. Di UMKM pun foto pun diciplak. Itu kan tidak ada perlindungan hukum. Itu kan jadi kita sebagai itu kan tugas fungsi dari DPR yang pertama legislasi, membuat peraturan daerah. Jadi di situ kita sebagai yang insya Allah nantinya kalau jadi ALEG ya kita buatkan perlindungan hukum untuk teman-teman yang di UMKM, milenial UMKM dan teman-teman yang milenial yang ada punya karya-karya di misal di fotografer, di video, minimal perlindungan hukum. Kalau untuk lagu kan ada haki apa kan yang ini. Menarik ini, menarik. Seperti itu. Berarti ente bawa isu soal perlindungan hukum terhadap UMKM, produk-produk UMKM, karya-karya konten kreator. Iya. Oke. Nah, ini yang jadi keren nih. Apalagi bawa UMKM. UMKM ini adalah kalau misalnya mau bilang mau rata-ratakan, UMKM ini adalah kantong paling besar lumbung suara. Karena UMKM di Indonesia itu luar biasa, apalagi Kota Gorontalo sendiri lah ya. Besar sekali. Dan ente ambil isu soal itu lebih spesifik DP perlindungan hukum. Bahkan saya pun mengalami, bukan cuma saya, teman-teman di sosial media banyak mengeluh
Dia bilang, ih kita yang bikin ini foto, so foto gagah-gagah, tapi orang lain Orang lain yang ambil. orang hasil foto, baru orang bikin orang penjualan padahal tidak tuh. Oke. Jadi itu belum adanya perlindungan hukum. Itu kan dengan adanya perlindungan hukum kan orang tidak bisa pakai orang gambar. Boleh ente ini enggak breakdown gitu. Ini kan oke perlindungan hukum. DP konkret bagaimana sih misalnya? Contoh, anak UMKM nih, anak produk katakanlah makanan ayam geprek, anak foto gitu. Kemudian orang ambil ini anak foto dia jual dia produk punya gitu. Nah, konsep perlindungan hukum itu dia itu ente mau breakdown bagaimana sih biar oke kita dapat perlindungan hukum. Bagaimana DP konkret yang ente akan perjuangkan ini di legislasi nanti saat atur undang-undang di peraturan daerah dan sebagainya. Kita akan mengawal. Oke. Apa? Mengawal sampai mendapatkan DP perlindungan hukum itu. Berarti mengawal undang-undang yang sudah ada. Iya, memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum? Tidak, maksudnya begini. Perlindungan hukum ini kan sekarang so ada. Kayak dia punya HKI-nya. Hak kekayaan intelektual, baru ada juga perlindungan merek dan sebagainya gitu. Nah, itu memang so jelas gitu ketika misalnya ada yang yang ada yang klaim ini produk. Tapi dengan begitu pun masih ada juga kan yang komplit, ambil gambar. Ini seperti apa yang akan ente bangun, yang ente akan atur, minimal begini. Ente ketika jadi ALE kan berarti ada satu undang-undang, rancangan undang-undang yang ente akan perjuangkan di sana. Iya. Nah, rancangan undang-undang ini DP model bagaimana sih? Itu yang maksud gitu. Iya. Model rancangan undang-undang yang nanti itu bisa mendapatkan kepastian dari UMKM ini untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap orang karya. Itu bagaimana DP langkah konkret apa yang ente mau bikin untuk itu? Kalau kayak negara kan dorang perlindungan hukum itu kita bikin HKI biar ngoni hak kekayaan intelektual terjaga. Kita bikin undang-undang tentang merek biar ngoni punya trademark, ngoni punya produk, ngoni punya perusahaan itu terjaga DP merek, orang tidak mau pakai gitu. Itu kan negara yang bikin. Nah, sekarang kalau orang tarik ke daerah, konten kreatif, milenial lah masyarakat sekarang kan banyak sekali yang tidak tahu ini. Iya. DP perlindungan hukum, DP konkret ininya deh, DP apa yang ente mau suarakan dan hal seperti apa yang akan ente kawal saat di dewan. Itu DP ini. Itu. Jadi perlindungan hukum yang saya berikan itu minimal ada perlindungan dari notaris dan pengacara. Perlindungan seperti itu yang ente ini. Karena banyak sekali itu, bahkan bukan cuma 1-2 orang yang mengeluhkan itu di sosmed. Iya. Sekalipun ada dia punya label halal tapi masih ada saja yang ambil orang gambar, orang karya. Iya. Jadi dengan adanya perlindungan hukum, misalnya orang notaris yang ini, pengacara yang ini, jadi situ kan bisa ada. Dorang kepastian ada. Berarti contoh gini, anak nih misalnya diambil dari gambar gitu, lapor Pak Ente. Lapor Pak Ente kan, Pak Jai kan, Pak Ketua, gitu kan, Pak Ketua, ini anak produk, ini ada yang anak gambar, anak karya, ini ada orang jiplak gitu, tolong bantu akang anak tidak punya power untuk bisa batuntut pada dia gitu. Itu. Begitu. Dengan adanya notaris dan pengacara yang kawal, insya Allah itu bisa aman sampai produk-produk yang orang ambil di sosmed. Kalau dari sisi edukasi gitu, kan begini. Negara kan so bikin ini, gitu. HKI dengan ini, gitu. Itu perlindungan hukum yang kuat. Iya. Nah, dari daerah memperkuat hal itu gitu dengan regulasi-regulasi yang ada dari dewan. Itu DP konsep seperti apa sih? DP konsep. Gini deh. Kita sebagai katakanlah orang dua tak duduk nih, misalnya. Ente dari partai PKB, Anda dari partai BKP, misalnya. Ente dari PKB, Anda dari BKP. Orang dulu situ, Jai, orang harus perjuangkan ini teman-teman milenial, teman-teman UMKM biar dapat kepastian hukum, perlindungan hukum terhadap konten kreator terhadap dapat perlindungan hukum terhadap dalam karya-karya. Sekarang undang-undang mana yang orang mau dorong? Itu yang maksud. Kalau misalnya ente ada di situ, undang-undang seperti apa yang akan ente dorong sehingga itu jadi perda? Itu. Nah, bagaimana kalau misalnya ente di sana? Itu kan pernah terjadi juga kan pas saya sampai kiapa saya ngotot dengan cara seperti itu. Banyak sekali bahkan karya
yang tidak ada izin, dengan adanya orang punya perlindungan hukum seperti pengacara yang awal, jadi aman orang pekarya. Itu pernah terjadi pas saya sendiri, bukan cuma karya, tapi saya konsultasi dengan teman-teman, ada teman-teman pengacara, diberikan ini pasal ini, bertanya tuh, bahkan pernah saya fanspage pun diambil alih. Fanspage yang sudah 15.000 pengikut, saya konsultasi dulu, Bang, bagaimana ini saya punya fanspage, saya bangun dari 2010, tiba-tiba jadi milik orang lain, diubah nama, bahkan nomor telepon apa di situ. Nah, saat tanya ke pengacara itu, dia jelaskan DP pasal-pasal undang-undang begini dengan tuntutan seperti ini. Nah, dengan adanya orang konsultasi dengan orang-orang hukum, dengan pengacara, ya, orang itu yang akan mengawal itu. Minimal orang pekarya itu dilindungi, sekalipun memang sudah ada label yang ini, tapi dengan orang double yang seperti itu, teman-teman kreator, teman-teman milenial, teman-teman UMKM pun ada dilindungi. Itu kejadian pas saya sendiri. Fanspage yang saya bangun dari 2010, tiba-tiba saya sudah bukan jadi pemilik itu fanspage. Takudeta, tidak tahu, bahkan saya foto apa semua ya. Bahkan dia bilang DP undang-undang denda begini sekian ini. Cuman kembali lagi biar ikhlaskan saja. Yang penting saya sudah tahu, berarti bisa. Dengan begitu saya bisa melaporkan. Kenapa tidak? Saya buat begitu juga untuk teman-teman yang lain, konten kreator lain. Karena itu terjadi pas saya. Menarik banget. Berarti karena menyasar isu milenial, karena ente masih milenial lah ya. Masih kategori milenial atau belum kolonial kan? Iya. Fanspage lo dari 2010 orang bangun dari nol, siapa yang tidak mensakiti? Iya, tidak mensakiti nih. Mau cari followers 1 ke 1.000 itu susah. Apalagi ini 15.000 yang terang branding. Tiba-tiba orang ambil, itu saya sudah tanya dengan pengacara, dia jelaskan DP pasal-pasal begini, dengan denda seperti ini, semua jelas dia jelaskan itu. Bahkan saya ketemu, bisa ini. Berarti jangan sampai hal itu terjadi ke teman-teman konten kreator yang lain. Makanya ente bikin ada isu yang ente bawa ke situ adalah bagaimana mereka mendapatkan perlindungan hukum. Seperti itu. Menarik. Sekarang begini. Katakanlah ini masih dari posisi ente tadudu ini. Ini orang masih baca cerita. Insya Allah ente tadudu. Amin. Ya. Insya Allah amin. Amin ya. Amin. Itu DP kata kunci politik, amin. Insya Allah misalnya tadudu gitu. Tadi kan soal itu, legislasi dan sebagainya. Sekarang gini. NTP Pokir akan ente bikin apa? Pokir pertama yang akan ente dapatkan, itu ente akan bikin apa? Pokir, aspirasi. Pokir ini, pokok pikiran ini kan hal yang bisa menyentuh masyarakat. Apa yang akan ente bikin dengan NTP Jatah Pokir untuk di tahun pertama ente menjabat sebagai anggota legislatif? Sejujurnya kan ini awal saya jadi ini. Jadi banyak lagi pengetahuan yang saya dapat itu tentang poker itu juga saya sempat dengar. Kalau saya lebih khususnya ke UMKM juga. Misalnya di satu daerah, di satu kelurahan, ada anak-anak milenial yang punya kelompok, misalnya Karang Taruna, yang terbentuk ada 10 orang. Saya kasih ke orang, ini poker ini, kenapa ini saya buatkan usaha UMKM, orang yang kelola, permodalan. Nanti orang yang kelola. Dari situ kan mungkin mau tak kurang kali pengangguran. Karena ya mereka menyerap tenaga kerja juga. Iya. Minimal orang ada usaha. Dari situ kan orang keuntungan bisa orang gunakan untuk misal ada kegiatan-kegiatan di Karang Taruna, di Rema Muda, dan akan berkembang. Kalau misalnya di Pokir tidak ada rancangan untuk ke UMKM, itu kita lihat lagi. Apa di situ DW ini? Pada akhirnya isu-isu yang ente bawa ke masyarakat itu tentang semua hal nanti yang bisa ente maksimalkan itu akan ente ini kan di situ. Ini keren. Perlindungan hukum terhadap terhadap milenial, konten kreator dan sebagainya, jujur beberapa yang duduk di sini belum pernah ada yang bahas soal itu, soal itu. Baru ente yang pertama bahas soal itu. Siapa tahu dari teman-teman caleg yang lain juga lihat, kemudian juga ya kerja kolektif ketika ngoni ada di sana, itu ngoni akan keroyok bareng DP regulasi dan bisa jadi.
sekarang gini, kalau misalnya ente tidak duduk, apa yang akan ente lakukan? Kembali jadi komedian kah? Kembali di apa NTP profesi sebelumnya? Atau mau tetap lanjut di PKB? Intinya namanya saya sudah berjuang, sudah maju, saya yakin 100% insya Allah akan duduk. Namanya petarung itu jangan pikir kalah. Kalau orang dari awal orang mengakui orang kalah, ya berarti bukan petarung. Oke. Tapi kalau memang rezeki, insya Allah Bismillah. Bismillah ya. Target suara berapa sih sebenarnya di ini yang bisa terduduk? Posisi ente bisa terduduk itu ente harus dapat suara berapa? 2.500 ke 3.000 sih. 3.000 di 3.000 suara. 3.000-an. Dan sekarang on the track itu ini. Makanya ente keyakinan ini. Iya. Banyak loh 7 orang loh di PKB yang ente akan ini. Sekarang kan saya juga data pakai aplikasi. Jadi untuk sementara itu ya setiap saya turun saya datakan orang-orang yang memang menyatakan pilih, itu saya data. Ada data yang untuk sementara ini sudah ada di angka 1.500. Insya Allah itu yang baru setengah. Itu yang terdata. Yang tidak terdata kalau orang saya juga aktif di sosmed kan tidak tahu. Tapi PR dari saya terus turun sosialisasi. Oke, berarti tidak ada kamus, tidak ada pilihan opsi kalah. Iya, menang dulu. Kalau misalnya semua sudah oke, semua soin samuk, baru kemudian opsi kan pertarungan seperti ini kan ada kalah menang. Ada kalah menang. Ente tidak ada plan untuk itu? Kalaupun saya kalah, saya akan datang ke masyarakat, tetap akan mengucapkan terima kasih. Kalau ucapan terima kasih untuk masyarakat. Iya. Saya mungkin ini belum saya rezeki. Tetap akan temui masyarakat juga. Jangan orang kalah sudah orang jauhi masyarakat, mau malu tidak. Intinya saya ini baru. Yang harus takut itu yang incumbent, no? Iya. Baru kasih kalah. Anak ini baru. Jadi biasa aja. Iya. Menarik. Baru. Jadi apa yang orang harus takuti? Sekarang begini. Orang bahas kos politik deh. Ini. Biasanya pertanyaan pamungkas. Kos politik. Ente ada bersiapkan dana tertentu enggak untuk NTP kos politik ketika maju di kontestasi Pileg 2024 ini? Jujur, sebelum saya maju juga ini tantangan terberat. Itu di istri. Kenapa di istri DP ini? Di istri. Ibu bendahara. Dia orang yang pertama, bukan berarti dia tidak setuju. Yang ini bilang pikir 2 kali dulu kan kalau mau masuk di politik. Tapi saya coba yakinkan dia. Bilang mau pakai doi apa bagian, pokoknya saya yakinkan dia. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu karena memang saya niat turun, ya rezeki itu orang tidak tahu. Setiap mau sosialisasi ada pertemuan, pokoknya aku ada pertemuan di sini. Saya turun. Alhamdulillah rezeki itu datang dari mana saja. Tetap orang pakai kos politik. Iya, ada kos politik. Mau 2-30 orang itu kan tidak mungkin kan orang cuma datang kasih dengar cerita. Tetap harus beli kue, memang itu kan lah ya. Berarti ente tidak ada kos khusus gitu. Misalnya, di 2024 ini kita kan baru kali ini nih kita jadi caleg. Kita siapkan sekian puluh juta deh atau sekian ratus juta deh untuk kita ya minimal NTP APK lah gitu. Ya, rahasia perusahaan. Sudah tabungkan. Iya, kalau terang sama buka kan lawan semua tahu. Sekarang begini. Money politik. Intinya yang penting saya pergerakan harus tetap ada kosnya. Harus tetap ada. Masih malu-malu guys sama cuma dia punya angka gitu. Tidak boleh terang cium. Iya dong. Sekarang money politik. Sepakat nggak ente dengan model money politik? Ada sekarang istilah itu yang paling banyak santri terdengar dan itu ya mungkin rahasia umum, money politik, serangan fajar dan sebagainya. Cuman ada istilah ngapain capek-capek orang turun maksimal karena pada akhirnya di 3 hari terakhir orang basiram kalar. Orang tak pilih gitu. Bagaimana menurut ente soal isu-isu seperti itu? Money politik tentunya sebagai pendatang baru di dalam dunia politik, caleg pula sekarang gitu. Yang juga tetap mengeluarkan kos politik, bagaimana menurut ente soal money politik itu? Itu bukan satu ya biasa aja kalau bagi saya sih. Biasa aja, ini bagaimana dia bermaksud gitu? Ente silahkan kalau yang mau basiram. Iya itu kan, saya bukan mengajarkan ke orang-orang, ke teman kalau mau basiram. Intinya ya semua kembali ke masyarakat.
Masyarakat? masyarakat. Nah, itu tuh kalau masyarakat suka dengan saya, Oke. alhamdulillah. Itu tidak ada rencana mau siram gitu. Ada panas. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Oke, terakhir Din. Kalau misalnya ini kan ada banyak yang nonton orang Gorontalo gitu. Bisa jadi juga NTP Dapil juga nonton, masyarakat yang NTP Dapil juga nonton. Bisa sampaikan ke dorang gitu. Siapa dorang harus pilih ente saat pemilu nanti? Kenapa? Ente jelaskan pada orang deh. Untuk masyarakat Gorontalo terutama yang di Dapil Kota Timur dan Kota Utara, Dapil 4, saya Jainun Hajarati dari PKB. Kalau ada masyarakat yang mau pilih saya, tolong lihat dulu rekam jejak saya. Kalau suka dengan saya, jangan langsung semata-mata pilih pas saya, cuman karena kenal saya di sosial media, cuma dikenal hanya karena seorang kakuhu, yang konten kreator, yang lucu-lucu di TikTok. Kalau dipilih cuman hanya karena itu, tolong lihat dulu saya perekam jejak, saya kehidupan di masyarakat bagaimana. Kalau masyarakat suka, pilih alhamdulillah. Oke. Nah, dan untuk masyarakat yang tidak suka, yang tidak mau pilih saya, alhamdulillah juga. Cukup bantu saya dengan doa. Doakan saya, insya Allah bisa memberikan yang terbaik, bisa bantu banyak orang. Itu. Kalau tidak pilih, cukup bantu doa saja. Mudah-mudahan saya bisa berguna untuk orang lain. Gitu. Oke, Jainun Hajarati, Partai PKB nomor urut 3 di Dapil Kota Utara dan Kota Timur. Terima kasih, Bro.